enak gak enak pacaran sama wibu. Warning, video ini mengandung cringe. Jadi kalau kalian sakit mata atau kuping kalian tiba-tiba berdenging, itu bukan salah gua ya. Wibu. Gua tahu banget nih, orang yang nonton antara elu yang wibu atau crush elu yang wibu. Iya, wibu itu bisa diartikan sama orang yang demen banget sama anime atau skizo sih jatuhnya, kayak orang ini nih. Loh, kok lu bisa tahu sih? Iya kan, karena lu kan bau bawang. Maksud lu bau jigo? Nah, gue yakin diantara kalian yang nonton video ini, pasti kalian itu ya suka Astolfo. Ayo, jangan bohong lo ya. Ya gimana ya, kalau zaman sekarang gue tau banget nih. Kalau yang wibu udah pasti punya waifu atau husbando masing-masing. Asalkan jangan terlalu halu. Ntar kasihan loh kalau kalian udah punya pacar. Masa mau dibandingin sama Sebastian sih? Nggak level ya kan? Terus nih guys, gua doang atau gimana ya? Tapi kenapa gua ngerasa nge-cringe banget sama wibu-wibu yang suka ngelakuin TikTok trend ini ya? Coba nih, kalian tahu nggak sih yang kayak gini? Udah, lanjut ke cerita. Oke guys, jadi gini, gue mau ceritain pengalaman gue sebagai seorang furry yang berpacaran dengan seorang wibu. Ya, kedengarannya agak aneh ya, atau mustahil. Tapi percayalah guys, kalau ini tuh no hoax. Dan juga video ini sebenarnya follow up dari video resiko menjadi tomboy. Jadi kalau lo belum nonton video itu, gue saranin nonton itu dulu ya, biar paham. Nah, jadi sebenarnya guys, gue itu punya pacar yang kita sebut aja namanya Beruang. Oh ya guys, pokoknya si Beruang ini dia tuh suka sama tipe tomboy. Jadi ya sebenarnya udah ketebak sih dari sini. Tapi gimana awalnya kita pacaran? Ya, singkat ceritanya, kita itu ketemu pas baru masuk kuliah. Dan tiba-tiba nih di Instagram gua ada notif dan dia nge-reply story gua. Dari situ awalnya gua kira yang nge-reply story gua tuh bot Instagram, guys. Ya, terus kita di situ chat-chatan mulu ya kan. Dan ternyata kita satu jurusan. Gak tahu kenapa guys. Dulu nih orangnya tuh kayak dia tuh freak banget anjir, suka moto-motoin gua kayak paparazzi gitu. What the hell, bro? Tapi ujung-ujungnya temenan juga sih. Rumah kita benar-benar deket, cuman beda RT doang. Dan dia jadi bestie gua tuh semenjak itu. Ya nganterin gua pulang lah ya setiap harinya karena you know, cause why not kan kata dia. Nah, dan lengkap ke beberapa bulan ke depan, si Beruang ini tuh mulai ada perasaan sama gua. Dan gua di situ baru ya adalah yang 1 bulanan putus sama mantan gua karena something. Ya, intinya nih orang dalam 3 bulanan ini full nge-flirting sama gua mulu. Bikin gua risih anjir. Tapi yang gua nggak taunya ya, perasaan risih itu lama-lama berubah jadi rasa suka. Anjay, apaan sih gua? Dan di situ gue masih sifat tsundere. Sumpah, gue kira di anime doang. Ternyata gue sendiri yang kayak gitu. Dan singkat cerita, 3 bulan ke depan lagi nih, dia ngajak gue bukber, puasa bareng, berkedok, ngedate. Gue tahu tuh, anjir lah nggak jelas triknya dia. Dan gue ditembak sama dia di balkon gedung adalah ya pokoknya tempatnya. Jujur awalnya pas dia nembak gue agak ragu sama yang namanya pacaran lagi. Takut nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu loh. Dan gue kalau udah pacaran di umur segini guys, gue udah nggak main-main ya. Tujuan gue itu untuk ke jenjang berikutnya. Dan disitulah gue terima dia. Gitu deh. Nah, sekarang nih gue mau ceritain tentang bagian wibunya ini loh. Seumur hidup gue tuh biasanya ya pacaran sama orang yang udah sekedar demen aja sama kartunnya, tapi nggak pernah sampai nge-waifuin gitu. Gue sendiri sebenarnya bisa dibilang suka sama anime, tapi sekedar suka aja. Dan juga suka animenya awalnya bukan karena karakternya yang ganteng-ganteng loh guys, tapi karena keren aja gitu kartunnya. Bisa memanjakan mata banget, apalagi buatannya Makoto Shinkai. Madako no Sekai wa. Anjay, kalau nonton itu kayak ngambang tau gak sih rasanya. Tapi entah kenapa sekarang gue demen banget sama K-pop Demon Hunter Gino. Oke. Nah, ada beberapa hal yang enaknya juga nih kalau pacaran sama wibu. Dia paham tentang animasi gitu guys. Karena kebetulan gue juga suka sama gambar. Dan dia juga sama guys. Kalau misalnya ngomongin tentang gambar gitu langsung connect kayak tentang software apa yang kita pakai lah, teknik art style dan lain-lain. Jadi seru loh ya pokoknya. Tapi yang bener-bener aja loh ya.
Nah, terus yang enaknya kalau wibu tuh dia kadang suka ke event cosplay gitu. Nah, kita biasanya kalau ke event suka cosplay bareng. Walaupun genre kita 160 derajat berbeda, tapi kayak tetap ada orang yang nemenin gua untuk event. Dia selalu sedia buat nolongin gua kalau gua nge-fursuit. Karena tahu sendiri ya kan, kalau lagi fursuiting tuh penglihatan gua nggak jelas banget, guys. Oh my god, kayak buta rasanya. Jadi harus ada handler atau bantuan dari orang lain. Soalnya pernah kejadian nih kayak gini. Kak, boleh minta foto? Boleh. Kak? Iya, ayo, boleh. Mana fotonya? Anjir. Wah, makin nih orang. Skizo ego, nggak usah ditemenin. Udah dicek bang ceweknya. Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya gitu deh, susah kalau misalnya nggak ada yang nemenin. Untuk nggak enaknya pacaran sama wibu ya, mari kita bahas. Terkadang ya, mereka suka banget sama cosplayer secara berlebihan. Maksudnya berlebihan tuh udah yang nggak ketolong guys. Bener-bener ngechatting cosplayernya, atau bahkan nge-DM, nge-save gambar mereka, dan lain-lain. Gue nggak mau bilang yang dia pernah lakuin tuh yang mana, tapi yang penting udah gue bilangin sih. Jadi kalau misalnya dia kayak gitu lagi, gue tinggal tak parani ya. Ya, kalau gue sendiri suka sama cosplayer juga bisa. Tapi biasanya ya, malah mereka yang lebih suka sama fursuit gue kalau di kondisi gue ya kan. Jadi mereka yang minta foto bareng sama gue. Sumpah, itu susah banget ya kalau namanya ngetikin HP pakai pause. Karena pause gue tuh nggak ada jarinya guys yang dulu. Jadi gue kayak kucing buntung anjir. Nah, terus ini sih ada ya. Salah satu yang nggak enak itu apa-apa di mata wibu, bro berpikir mereka masuk ke dalam dunia isekai. Dikira dia hidup di anime. Gue mau ngomongin nih ke wibu-wibu yang udah nggak ketolong ya. Jadi bukan ke cowok gue atau siapapun itu yang merasa yang nggak terlalu punya. Bayangin guys, apa-apa kalau misalnya ngomong pakai watashi setiap kata-katanya. Dan ya, ini ada di temen gue yang dulu. Untung bukan di cowok gue ya. Gue kira gue gak bakal pernah temenan sama orang yang kayak gini. Tapi ternyata beneran ada guys di dunia nyata. Oh my god bro. Kalian tahu kan ciri-ciri yang wibu tuh kayak apa sih ya? Pakai masker hitam, terus ada motifnya gitu. Topinya ada tulisan Jepang, rambut culun kayak belum mandi, hoodie hitam, atau yang ada motif animenya lah ya. Pakai kacamata, terus bungkuk kayak gini contohnya. Ini kita panggil dia Asep. Jadi Asep, gua sama temen gua lagi makan bareng bertiga ya kan. Terus si Asep bilang gini nih. Watashi gak suka makan ikan des. Lo bisa gak sih gak usah pakai bahasa kayak gitu? Aneh banget anjir, cringe coy. Bega. Kalian gak tomodachi. Watashi sedih nih. Nenjokse. Sumpah, kalian kalau ketemu orang yang kayak gitu enaknya diapain ya? Serius, gue sih nggak masalah ya kalau kalian suka sama suatu fandom. Tapi kalau udah yang kayak gitu, rasanya pengen gue bully. Walaupun gue korban bully, tapi ya yang kayak gitu jadi bahan bulian, gue approve aja, I think. Nah, I'm just kidding guys. Ya, bisalah kalau ngomong biasa aja, nyebelin banget tau gak sih? Nah, terus juga, kalian ada yang tahu Wibu Laron gak sih ini? Yang suka ngibas tangan segala ke panggung. Terus habis itu, tebak bau guys, kayak gimana ya baunya? Sama ini, Wibu memarahin lantai. Itu tuh kalau misalnya cowok gue ikutan yang kayak gitu, gue udah kabur duluan sih. Ih, najis kalau kata gue mah. Gimana nih kalau kata kalian? Ada nggak dari kalian yang punya pengalaman punya temen wibu? Atau apakah kalian itu yang wibu? Coba cek ada yang deodorannya bau bawang nggak? Oke guys, ini videonya satir ya. Jangan ambil ke hati. Nah, oke guys, saatnya yang kalian tunggu-tunggu. Siapakah beruang? Ini, gue kenalin seberuang. Ayo sini ay. Hai guys, kenalin, aku si Beruang. Atau kalian bisa manggil aku Ardi aja. Salam kenal semuanya. Gimana menurut kalian dengan video animasi Trin yang ia buat selama ini? Tetap terus support Trin ya teman-teman, agar ia selalu semangat untuk buat video animasinya terus. Dadah, Janet. Jangan lupa guys, di subscribe, like, and comment video ini kalau misalnya kalian suka konten gua. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!